Agar Anda tidak ketinggalan info terbaru dari Mata Bijak, silakan subscribe. Dan tolong bagikan ke teman dekat Anda, karena info dari Mata Bijak sangat penting. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat bertemu kembali dengan saya, Kadek Siwa Ambara, di Mata Bijak Channel. Dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang misteri kehidupan. Ya, ternyata misteri itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui asalnya, prosesnya, dan kapan akan berakhir. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana cara kita mengakhiri sebuah misteri. Misteri ada dua, misteri besar dan misteri kecil. Persis sama dengan seperti apa yang telah kita ketahui bahwa ada Buano Agung, ada Buano Alit. Nah, misteri di Buano Agung itu adalah tugas dan tanggung jawab dari Tuhan sebagai sang pencipta, sebagai sang pemelihara, dan sebagai sang pelebur. Misteri kecil, misteri kecil atau di Buano Alit, di pekarangan kita, itu adalah tugas kita masing-masing. Ya, karena kita juga sang pencipta bagi pekarangan kita, sang pemelihara bagi pekarangan kita, dan sang pelebur bagi pekarangan kita. Saat ini ada misteri besar yang terjadi di dunia, ya, bukan di dunia saja, tetapi di alam semesta. Ya, bagi kita ini adalah suatu guncangan, suatu penderitaan. Tetapi bagi skenario besar, ini adalah sebuah proses penyempurnaan bagi alam semesta. Ya, proses penyempurnaan. Karena di alam semesta ini tidak ada yang salah. Semuanya berjalan sesuai dengan level-levelnya. Dan yang setiap level itu, setiap penaikan tingkat itu adalah sebuah penyempurnaan. Selalu sempurna. Karena pada awalnya Tuhan menciptakan alam semesta ini adalah untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Maka proses ini adalah kesempurnaan. Demikian juga kita. Coba kita perhatikan dalam hidup kita. Kita berproses dari kecil kan terus berubah. Kadang-kadang kita kaget. Ya. Tapi itu sebuah kesempurnaan. Ya. Ketahuilah, Tuhan itu maha sempurna. Maka apapun yang terjadi, apapun yang beliau ciptakan adalah untuk kesempurnaan. Demikian juga kita. Kita adalah makhluk yang sempurna karena kita berasal dari Tuhan. Dan perubahan-perubahan apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah untuk kesempurnaan kita. Baik. Bagaimana kita mengakhiri misteri? Misteri besar akan diakhiri oleh beliau. Ya. Tetapi berakhirnya misteri besar itu diawali dengan berakhirnya misteri kecil. Ya. Karena apa? Beliau maha besar. Beliau berasal dari kita-kita yang kecil-kecil ini. Kalau kita semua sudah bisa mengakhiri misteri kehidupan kita, maka Tuhan dengan gampangnya menyelesaikan misteri besar ini. Misteri kecil kita apa? Apa tugas kita untuk menyelesaikan misteri kecil ini? Kemarin kita sudah jelaskan bahwa setiap orang di dalam keluarga itu bertanggung jawab penuh untuk menjadi diri mereka masing-masing orang yang bijaksana. Karena kebijaksanaan berarti kesempurnaan. Seorang kepala keluarga, dia bertanggung jawab penuh terhadap
pekarangan itu beserta isinya. Ya, ingat, ini kepala keluarga bertanggung jawab penuh terhadap seisi keluarga itu. Maka setiap kepala keluarga harus kembali menyadari apa tugasnya, apa kewajibannya sebagai kepala keluarga. Seorang istri yang sebenarnya adalah pendamping suami, dia harus menyadari, dia harus melakukan kembali tugasnya sebagai istri, yaitu mendampingi suami dalam menjalankan bahtera kehidupan ini. Ya, menyiapkan segala kebutuhan suami, menyiapkan segala kebutuhan anak-anak, menyiapkan segala kebutuhan orang tua, mertua, dan apapun yang ada di pekarangan itu. Ini tugas dari seorang istri, bertanggung jawab penuh atas seisi rumah itu. Bagaimana penempatannya, kapan harus mempersiapkan makanan, kapan harus mempersiapkan minuman, kapan harus kumpul bersama. Ini adalah dibuat schedule-nya oleh para istri. Ya, sekali lagi, sang istri kembali ke jati diri dan mengetahui tugas-tugas apa atau kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan. Kemudian seorang seorang mertua, dia harus betul tahu apa yang harus dilakukan saat ini setelah memiliki menantu, setelah anak-anaknya dewasa. Perlahan-lahan harus melepaskan tongkat estafet kepemimpinan kepada anak dan kepada menantu. Ya, para orang tua harus kembali pelan-pelan melepaskan dan mencari jati diri dan mencari Tuhan. Mulai sedikit demi sedikit mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian seorang anak bertanggung jawab penuh bagaimana seharusnya menjadi anak. Menjadi anak tugasnya adalah belajar untuk mengisi diri. Karena kalau si anak rajin belajar, mendapatkan prestasi itu sudah cukup bagi orang tua. Ya, orang tua pasti akan mendukungnya. Dan tanggung jawab penuh dari semua anggota keluarga adalah menjaga pekarangan itu agar selalu kelihatan indah. Nah, kalau setiap anggota keluarga sudah memperhatikan pekarangannya, memperhatikan kamarnya, memperhatikan rumahnya, dan menciptakan sebuah keharmonisan di sana, maka misteri kehidupan di bagian kecil dalam keluarga itu selesai. Kalau setiap keluarga sudah menyelesaikan misteri kehidupan dalam rumah tangganya, secara otomatis akan membesar, dunia akan menjadi sempurna. Ini sebenarnya yang diinginkan Tuhan agar kita bisa membantu beliau. Setelah kita menyelesaikan misteri keluarga, misteri terakhir kita agar semua misteri selesai total adalah kita kembali ke diri, kembali ke tubuh, menyayangi tubuh kita, mengingat tubuh kita, seberapa akan usia tubuh ini, mengingat pikiran ini, seberapa kecerdasan yang kita miliki, dan kita meyakini bahwa kecerdasan pikiran ini, bahwa fisik kita ini akan lenyap. Maka tugas kita adalah kembali ke sang jiwa. Sang jiwa merupakan bagian terkecil dari Tuhan. Maka temui Tuhan dalam diri. Untuk menemui Tuhan dalam diri, kita butuh seseorang. Kita perlu seseorang yang disebut dengan guru. Gurulah yang akan gurulah yang akan mampu menuntun kita semua untuk bertemu dengan diri sejati kita. Siapa saja yang sudah ketemu jati dirinya akan gampang melihat Tuhan di mana-mana.
Maka mari kita mencari guru spiritual. Karena hanya guru spiritual yang mampu menuntun murid-muridnya menemukan jati diri dan bertemu dengan Tuhan. Saat ini ya, Tuhan sudah mengirimkan banyak sekali guru-guru spiritual, bahkan dengan mudah diakses di internet. Perhatikan apa yang beliau katakan, perhatikan pemikiran-pemikiran beliau. Dan kalau itu Anda tertarik pada salah satunya, datangi, ya, bertemulah langsung. Maka beliau akan memberikan teknik bagaimana Anda bisa bertemu dengan diri sejati Anda dan bagaimana Anda bisa berhubungan langsung dengan Tuhan Anda. Selamat mencari guru spiritual Anda. Sampai jumpa besok. Kita akan bahas yang lebih menarik lagi. Om Santi Santi.